Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Lalu apa sih sikap hikmah? Menurut Tohajah Omar, hikmah adalah bijaksana. Artinya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan kitalah yang harus berpikir, berusaha menyusun dan mengatur cara-cara dengan menyesuaikan pada keadaan dan zaman, asal tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sikap hikmah juga memiliki keutamaan. Keutamaan dari sikap hikmah yaitu: 1. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan dan membela kebenaran ataupun keadilan. Yang kedua yaitu menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama yang harus tetap dikembangkan. Yang ketiga yaitu mampu berkomunikasi dengan orang lain dalam beragam pendekatan dan bahasa. Yang keempat yaitu memiliki semangat juang yang tinggi untuk mensiarkan kebenaran dan beramar ma'ruf nahi dan mungkar. Yang kelima yaitu senantiasa berpikir positif untuk mencari solusi dari semua persoalan yang dihadapi. Selanjutnya adalah sikap ifah. Ifah adalah menjaga diri atau memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkan. Untuk menanamkan sifat ifah dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa bentuk ifah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu dengan menjaga kesucian diri. Untuk menanamkan sifat ifah, janganlah mengakui ajakan nafsu atau panggilan syahwat. Yang kedua yaitu menjaga kehormatan diri. Setiap muslim dianjurkan untuk selalu bersikap ifah dengan menjaga kehormatan diri. Kehormatan diri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama menjaga kehormatan diri dalam masalah seksual, yang kedua menjaga kehormatan diri dalam masalah harta, yang ketiga yaitu menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan kepercayaan orang lain kepada dirinya. Yang ketiga yaitu membimbing jiwa kearifan. Agar seorang mukmin memiliki sifat ifah, maka harus melakukan usaha-usaha untuk membimbing jiwanya dengan melakukan 2 hal berikut, yaitu memalingkan jiwanya dari ketergantungan kepada makhluk dan dengan menjaga kehormatan diri sehingga tidak berharap mendapatkan apa yang ada di tangan mereka. Yang kedua yaitu merasa cukup dengan Allah Ta'ala, percaya dengan kecukupannya, dan husnuzan billah. Ifah juga memiliki keutamaan. Keutamaan dari berperilaku ifah yaitu akan mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang mampu menahan untuk tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaga juga memelihara. Siapa yang mampu untuk bersabar, maka Allah akan menjadikannya ia penyabar. Serta siapa yang selalu merasa cukup dengan yang Allah berikan, maka Allah akan selalu memberikan kecukupan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya adalah bersifat saja'ah. Saja'ah adalah keteguhan hati atau kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara berani dan terpuji. Saja'ah dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama adalah saja'ah harbiah, yaitu keberanian kelihatan atau tampak, misal keberanian dalam medan tempur di waktu perang. Yang kedua yaitu saja'ah nafsiyah, yaitu keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Yang termasuk saja'ah nafsiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu asyararah fil al-haq, yaitu terus terang dalam kebenaran. Yang kedua yaitu kitman al-sir, yang artinya menyembunyikan rahasia, tidak membukanya apalagi menyebarluaskannya. Yang ketiga yaitu al-itiraf bi al-khata, yang artinya mengakui kesalahan. Yang keempat yaitu al-insaf min al-nafs, yang artinya objektif terhadap diri sendiri. Dari 2 macam saja'ah di atas, maka saja'ah dapat dituangkan dalam beberapa bentuk, yakni yang pertama memiliki daya tahan yang besar untuk menghadapi kesulitan, penderitaan, dan mungkin saja bahaya dan penyiksaan karena ia berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu berterus terang dalam kebenaran. Yang ketiga yaitu mampu menyimpan rahasia, bekerja dengan baik, cermat, dan penuh perhitungan. Yang keempat yaitu mengakui kesalahan. Salah satu orang yang memiliki sifat pengecut adalah tidak mau mengakui kesalahan, mencari kambing hitam, dan bersikap lempar batu sembunyi tangan. Yang kelima yaitu bersikap objektif terhadap diri sendiri. Saja'ah dalam ajaran Islam sangatlah dianjurkan untuk dimiliki setiap muslim.
Sebab selain merupakan sifat terpuji, juga dapat mendatangkan berbagai kebaikan bagi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Dari sejak maka akan menimbulkan hikmah dalam bentuk sifat mulia, cepat tanggap, perkasa, memecah nafsu, memaafkan, tangguh, menahan amarah, tenang, dan mencintai. Akan tetapi apabila seseorang terlalu dominan keberaniannya, apabila tidak dikontrol dengan kecerdasan atau keikhlasan, akan dapat menimbulkan sifat ceroboh, meremehkan orang lain, unggul-unggulan, takabur, dan ujub. Yang terakhir adalah sifat adalah. Adalah berasal dari kata adil, artinya tidak bersila, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain. Adil artinya sama, seimbang atau menempatkan sesuatu pada tempatnya, yaitu proporsional. Menurut istilah, adil adalah menetapkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Berikut ini adalah manfaat dan keutamaan bagi orang yang berlaku adil, yaitu yang pertama, terciptanya rasa aman dan tentram karena semua telah merasa diperlakukan dengan adil. Yang kedua, yaitu membentuk pribadi yang melaksanakan kewajiban dengan baik. Yang ketiga, yaitu menciptakan kerukunan dan kedamaian. Yang keempat, yaitu keadilan adalah dambaan setiap orang. Alangkah bahagia apabila keadilan bisa ditegakkan demi masyarakat.